Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Jessica Hanida. Semoga teman-teman yang udah mau klik video aku dan udah mau nonton video aku senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah, amin. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi mengenai budget plan aku untuk bulan April. Siapa teman-teman yang udah bikin budget bulan April? Pasti udah dong ya, karena ketika aku upload video ini pasti udah memasuki bulan April ya teman-teman. Sebelumnya gimana nih untuk budgeting bulan Maretnya? Masih ada sisa kah? Atau sudah habis kayak aku? Gak apa-apa ya teman-teman, selama kita masih belajar, kita mau terus belajar, proses belajar, itu wajar aja kok kalau bulanan kita tuh masih habis terus gitu. Meskipun ada sisa 1.000, 2.000, 5.000 itu udah suatu prestasi loh menurut aku. Karena dari yang tadinya 0 atau habis sama sekali, terus tiba-tiba bulanannya ada sisa, itu suatu kemajuan teman-teman. Jangan muluk-muluk deh berharap untuk sisa per bulannya itu 100.000, 200.000, bahkan 500.000. Jangan dulu. Tapi gimana kita mengatur keuangan kita sesuai porsinya. Karena menurut aku proses belajar itu tidak instan ya teman-teman. Yang terpenting itu ketika tadinya keuangan kita misalnya minus gitu ya teman-teman, selalu over budget, tapi di saat keuangan kita tuh ngepas gitu ya teman-teman, gak ada sisa, itu masih satu kemajuan menurut aku teman-teman. Nanti mungkin bulan depannya kita bisa mempelajari pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya gak kita keluarkan, itu mungkin bisa akan menjadi sisa bulanan kita. Nah, dari sisa bulan itulah yang membuat kita bisa menabung ya teman-teman. Bahkan mungkin ada teman-teman atau aku juga pernah yang namanya berhutang gitu ya teman-teman. Mungkin tiap bulan karena saking over budget nih kita jadi pinjam, kita jadi punya hutang. Nah, setelah kita belajar proses keuangan, mengatur keuangan kita, proses budgeting, kita buat plannya, kita buat rencananya, itu akan mempermudah kita untuk tidak berhutang lagi teman-teman. Mungkin itu satu kemajuan ketika tadinya kita berhutang, tiap bulannya menjadi porsinya sesuai target, bahkan menjadi ada sisa. Itu proses belajar yang harus kita lewati sih teman-teman, menurut aku ya. Nah, kalau misalnya setiap bulannya kita sudah mulai ada sisa dari uang belanja, dari uang belanja bulanan, dari uang belanja mingguan kita masih ada sisa, atau dari pembelian gas atau galon, atau pembelian pulsa atau kuota yang bisa kita tahan-tahan gitu ya teman-teman. Nah, itu tuh nantinya bisa kita jadikan target menabung kita. Misalnya, oke, aku mau menabung targetnya 500.000. Dari kecil dulu teman-teman, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting kita udah ada mau kemauan maju satu langkah, yaitu target menabung. Nah, ini budgeting aku untuk bulan Maret. Untuk kewajiban dan tabungan juga masih sama ya teman-teman. Di kewajiban aku itu aku ada maintenance apartemen sebesar 1.300.000, untuk bayar wifi 380.000 dan asuransi 450.000. Begitu juga tabungan, itu aku bagi dua, itu tabungan wajib sama tabungan pendidikan. Untuk tabungan wajib aku masih di 100.000 dan tabungan pendidikan itu di 100.000 ya teman-teman, jadi nominal 200.000. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pinjaman atau teman-teman ada hutang, itu boleh dimasukin ke dalam kewajiban ya teman-teman, di mana itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Jadi masuk ke dalam pos kewajiban. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau tahu di mana aku beli peralatan budgeting, kalian bisa cek link di description box aku ya teman-teman. Siapa tahu kalian lagi cari-cari peralatan untuk budgeting, kalian boleh cek di description box aku. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, jadi apalagi nih, kita nih ibu-ibu rumah tangga harus mengatur keuangan kita, di mana gaji itu tidak naik, tetapi harga-harga kebutuhan itu naiknya lumayan ya teman-teman.
Itu kita tuh harus pintar-pintar mengolah keuangan kita tuh supaya cukup setiap bulannya, jangan sampai minus. Makanya kenapa aku bilang gak apa-apa gak ada sisa per bulannya. Toh memang kenyataannya adalah harga-harga sekarang itu udah pada naik. Bahan-bahan baku kita untuk masak, keperluan kita sehari-hari itu udah pada naik. Jadi wajar aja kalau misalnya keuangan kita itu masih ngepas gitu teman-teman, tidak bersisa, nggak apa-apa. Tapi kita tetap terus lanjutkan untuk terus membuat rencana-rencana keuangan setiap bulannya. Pokoknya mah jangan dibikin beban ya teman-teman kalau soal budgeting. Kenapa? Kita harus bawa enjoy aja gitu. Jangan sampai kita tuh jadi pusing sendiri mengatur keuangan rumah tangga kita. Pokoknya jangan sampai kita tuh dibikin kapok gitu ya teman-teman untuk bikin budget plan keuangan. Ntar yang ada malah kita tuh balik lagi ke kehidupan kita yang sebelumnya gitu teman-teman, ke kebiasaan kita yang sebelumnya, dimana ketika kita kekurangan, ketika kita over budget kita pinjam. Bulan depan ketika ada duit kita baru balikin. Nah begitu aja terus, ketika kita bulan ini kurang pinjam, kemudian kita balikin. Sebaiknya sih jangan sampai kayak gitu lagi teman-teman. Jadi ya itulah fungsinya kita bikin budget keuangan untuk bulan berikutnya. Jangan sampai kita minus atau berhutang lagi. Mengubahlah pola kehidupan kita untuk menjadi lebih baik ya teman-teman. Nah ini jangan dilihat dari dekorasinya karena terlalu kekanak-kanakan, gak apa-apa ya, karena aku tidak punya imajinasi yang baik dalam seni ya teman-teman. Untuk kebutuhan dan sinking fund itu masih sama ya nominalnya teman-teman. Untuk belanja bulanan tuh masih 300.000, belanja mingguan masih 600.000, untuk susu anak masih di 250.000, galon gas 100.000, pulsa kuota 100.000. Kemudian untuk bensin dan tol juga masih 250.000, jajan anak aku itu masih 70.000, dan emergency itu 100.000. Kemudian untuk sinking fund masih ada pajak kendaraan 190.000, servis kendaraan 100.000, holiday 50.000, gift 50.000, dan logam mulia 100.000. Semoga dengan sharing aku kali ini itu masih tetap bisa memberikan motivasi yang baik ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang males budgeting. Yuk kita mulai sama-sama budgeting. Karena budgeting ini bisa mempermudah kehidupan kita selanjutnya ya teman-teman. Kalau teman-teman punya kritik dan saran untuk next video aku bikin konten apa lagi, boleh dong sharing yuk di kolom komentar. Aku tunggu ya teman-teman. Pokoknya mah biar teman-teman gak bosan nonton video aku gitu. Jadi sebisa mungkin aku akan turuti keinginan teman-teman. Kalau punya ide aku bikin video apa lagi, boleh ya. Sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu menebar kebaikan, dan berpikir positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.